Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melanjutkan tentang pujian penyembahan kita di ruang tahta. Saya percaya ketika kita punya keinginan untuk memuji dan menyembah di ruang tahta, maka Tuhan akan membukakan jalan sehingga kita bisa sampai ke ruang tahta. Itu sebabnya pada saat ini jalan sudah dibuka oleh Tuhan, tinggal respon kita. Bagaimana kita meresponi firman, dan saya percaya kalau kita meresponi dengan baik, maka kita bisa memuji dan menyembah di ruang tahta. Kita sudah tahu bagaimana kalau kita memuji dan menyembah di ruang tahta, itu ada kuasa yang luar biasa karena otoritas dari sorga itu turun atas hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang sangat diberkati, sangat-sangat diberikan jalan keluar. Di mana dunia ini mungkin tidak bisa memberikan jalan ketika kita merasa jalannya buntu. Dunia ini mungkin tidak bisa memberikan jalan keluar. Tetapi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan di ruang tahta, tiba-tiba saja jalan itu terbuka lebar. Karena Tuhan kita bukan hanya bisa membuka jalan, tetapi juga Tuhan bisa membuat jalan. Itu sebabnya saya percaya ketika kita memuji dan menyembah di ruang tahta, kita juga bisa menikmati suasana di ruang tahta. Bagaimana pujian penyembahan di ruang tahta. Yang Sabtu kemarin itu barulah awal kita menikmati suasana di ruang tahta. Kalau kita mau terus berlanjut, saya bisa merasakan ketika kita benar-benar memuji dan menyembah di ruang tahta. Dimanapun kita berada, maka kita bisa merasakan suasana sorga. Bukan suasana yang seperti di dunia ini, tetapi suasana sorga turun atas hidup kita. Kita bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Kita ada di dunia ini, tetapi kita seperti ada di dunia yang berbeda. Itu sebabnya saya percaya ketika kita terus mendesak masuk untuk memuji dan menyembah di ruang tahta, maka suasana yang ada di ruang tahta itu ada juga di dalam pujian dan penyembahan kita. Itu sebabnya kita semua orang-orang benar dipanggil Tuhan menjadi penyembah yang benar. Dan karena pujian penyembahan kita menembus ruang tahta, maka sebagai penyembah yang benar itu merupakan panggilan tertinggi kita. Panggilan tertinggi kita bukan sebagai pelayan Tuhan, tetapi sebagai penyembah yang benar. Karena ketika kita menyembah Tuhan di dalam ruang tahta, maka Tuhan akan mencurahkan isi hatinya. Tuhan akan memberitahu isi hatinya. Karena di ruang tahta tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang tersembunyi. Tuhan akan memberitahu isi hatinya. Itu sebabnya ketika Tuhan mau melakukan sesuatu, kalau kita masuk di dalam penyembahan yang benar, kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, maka Tuhan memberitahu kepada kita apa yang akan terjadi setelah ini. Dan Tuhan tidak akan merahasiakannya kepada penyembah-penyembah yang benar. Karena penyembah-penyembah yang benar ini diinisiasi oleh Tuhan sendiri. Dibangkitkan oleh Tuhan sendiri. Kita orang-orang benar tidak cukup hanya berjalan secara benar di dalam dunia ini saja. Tetapi kita juga harus memuji dan menyembah dengan benar kepada Tuhan kita. Dia Allah kita yang layak dipuji dan disembah. Dia Allah yang layak dimuliakan. Itu sebabnya mari kita buka hati kita untuk kita bisa menikmati suasana di ruang tahta. Saya percaya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan di ruang tahta, maka hal-hal baru akan terjadi dalam hidup kita. Hal-hal ilahi akan terjadi dalam hidup kita. Karena di ruang tahta bersemayam Raja di atas segala raja. Yang bisa memberikan apa saja, yang sanggup melakukan apa saja. Itu sebabnya nantikan dan persiapkan hidupmu
untuk menerima hal-hal yang baru yang berasal dari sorga. Biar hal-hal yang baru ini benar-benar membuka dunia ini. Bahwa kita punya dunia yang berbeda. Kita memiliki kerajaan yang berbeda. Kerajaan yang tidak terguncangkan. Sementara dunia ini terguncang. Tapi kita hidup dalam kerajaan yang tidak terguncangkan. Saya percaya ke depan ini. Kita akan melihat orang-orang benar dibangkitkan oleh Tuhan. Orang-orang benar mulai dimunculkan ke permukaan. Selama ini banyak orang benar yang sepertinya tersembunyi. Saya bisa melihat ini sama seperti Lazarus yang tadinya ada di dalam goa kubur. Tidak dimunculkan. Tetapi ketika Yesus datang, ketika Tuhan datang, Lazarus muncul kembali. Lazarus dibangkitkan. Selama ini mungkin banyak yang mengikat hidupmu. Hai engkau orang-orang benarnya Tuhan. Inilah waktunya. This is the time. This is his time. Inilah waktunya. Engkau dimunculkan ke permukaan. Engkau dibangkitkan untuk merepresentasikan Tuhan. Sama seperti Lazarus ketika keluar dari kuburnya. Masih ada kain kafannya. Tetapi Lazarus keluar. Kain kafannya pun dibuka. Dia hidup kembali. Saudara yang selama ini engkau menjadi orang benar. Sepertinya engkau tidak terlihat ke permukaan. Orang pada tidak tahu siapa dirimu. Ini waktunya. Orang-orang mengetahui siapa dirimu. Engkau adalah orang benar. Engkau adalah imam Allah yang maha tinggi. Engkau adalah orang yang merepresentasikan Tuhan. Tidak ada yang bisa mengganggu ketika Tuhan membangkitkan orang benar. Sama seperti ketika Yesus berkata, gulingkan batu itu, singkirkan batu itu, geser batu itu. Batu yang menutup pintu kubur dari Lazarus dipindahkan, saudara. Apa yang menutup jalanmu, Tuhan akan perintahkan untuk dipindahkan. Sehingga jalanmu terbuka, pintumu terbuka. Ketika Lazarus keluar, masih ada yang mengikat dia. Masih ada kain kafan. Sehingga dia tidak hidup, belum hidup. Belum hidup 100%. Karena masih tertutup kain kafan. Walaupun dia sudah berdiri. Tetapi siapa yang mengetahui di dalamnya kalau dibungkus kain kafan? Yesus perintahkan, buka. Saya percaya semua belenggu dibuka. Dibuka. Bukankah ini sama peristiwanya dengan Paulus dan Silas? Ketika Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Pintu-pintu terbuka. Belenggu dilepaskan. Peristiwanya sama. Karena Tuhan ketika bertindak. Pintu yang modelnya seperti apapun tidak bisa tertutup terus. Harus terbuka. Bahasa Inggrisnya unlock. Bukan open. Karena ini tadinya terkunci lalu terbuka. Ini waktunya kita memasuki pintu yang terbuka. Pintu terbuka, belenggu-belenggu dihancurkan. Dan orang benar mulai dimunculkan ke permukaan. Dengar, saya bisa merasakan. Banyak orang-orang benar menantikan waktunya. Untuk orang benar ini dimunculkan. Banyak orang-orang benar yang selama ini seperti hidup di dalam persembunyian. Tetapi ini yang Tuhan mau lakukan. Bukan kita yang akan memunculkan diri kita. Tetapi Tuhan sendiri yang akan memunculkan kita. Sama seperti janjinya kepada Abraham. Abraham sebelum dipanggil keluar dari Ur Kasdim oleh Tuhan. Abraham bukan siapa-siapa. Tetapi ketika Tuhan memanggil Abraham keluar, maka Abraham dikenal sampai sekarang
Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman, bapa orang benar, bapa orang percaya. Dia adalah bapa kita. Sama seperti janji Tuhan kepada Abraham, dan sekarang kita mewarisi janji yang sama. Tuhan yang telah membawa keluar kita semua dari hidup yang penuh dengan dosa. Dibawa keluar. Dan saat ini Tuhan mau munculkan keberadaan orang-orang benar. Itu sebabnya siapkan hidup kita, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Bangun manusia rohmu, bangun kapasitas rohmu terus. Untuk kita bisa masuk di hari penentuan ini. Di hari yang telah ditentukan oleh Tuhan ini. Persiapkan itu. Persiapkan untuk tahun ini. Kita bisa dimunculkan oleh Tuhan. Karena seluruh makhluk sudah sangat rindu menantikan kehadiran kita. Menantikan munculnya orang-orang benar ke permukaan. Oh, saya percaya di setiap area orang-orang benar mulai muncul. Saya percaya di dunia bisnis orang-orang benar akan dimunculkan. Tidak ada tipu-tipuan lagi. Mulai muncul orang-orang benar. Di area politik orang-orang benar mulai dimunculkan. Tidak ada korupsi lagi. Orang-orang benar muncul. Orang-orang benar muncul. Di setiap aspek kehidupan orang-orang benar muncul. Oh, di area pendidikan orang-orang benar dimunculkan. Sehingga pendidikan di bangsa kita tidak pernah ketinggalan lagi dengan pendidikan dari negara-negara lain. Biar kita secara bangsa, kita diangkat oleh Tuhan. Setidaknya di Asia ini, Tuhan mengangkat bangsa Indonesia menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Karena Tuhan akan bekerja di Indonesia. Ini adalah waktu di mana Tuhan mau bekerja di Indonesia. Saya percaya sama seperti Tuhan juga sudah menahan kerinduannya untuk melakukan segala sesuatu di Indonesia. Demikianlah kita orang-orang benarnya. Dan saat ini kerinduan kita akan bertemu. Dan Tuhan mulai mengestablishkan kita di tengah-tengah dunia ini. Saya percaya inilah waktunya. Kita tahu untuk masuk ke ruang tahta kita harus dikuasai oleh Roh. Wahyu pasal 4 ayat 1 dan 2. Itu Yohanes diangkat naik. Dan dia dikuasai oleh Roh. Baru dia bisa melihat tahta. Baru dia bisa melihat. Di tahta itu ada seseorang. Ada raja di atas segala raja duduk di atas tahta. Kalau kita mau melihat Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau kita melihat Tuhan artinya kita bisa melihat juga perbuatan-perbuatan tangan Tuhan. Kalau kita bisa melihat Tuhan artinya kita juga bisa merasakan karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Kita harus dikuasai oleh Roh. Kalau kita mau melihat. Kalau kita mau mendengar suara yang berasal dari sorga. Nah, bagaimana caranya kita dikuasai oleh Roh? Kita harus ingat tahapannya. Kita harus dipenuhi, kita dituntun atau dipimpin, baru kita bisa dikuasai oleh Roh. Itu sebabnya di hari Pentakosta ini, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, maka ingat, sesuatu yang berasal dari sorga tidak ada yang bisa menahan. Roh Kudus akan tercurah. Dan Roh Kudus memang sudah tercurah. Tidak ada yang bisa menahan-nahan. Kalau Tuhan sudah katakan, ini waktunya, berarti inilah waktunya. Kalau saudara bisa mengetahui, besok adalah hari Pentakosta. Itu sebabnya hari ini kita mau merasakan suasana di ruang tahta. Dan
Roh Kudus yang ada pada Rasul Yohanes, yang mengangkat Rasul Yohanes ke ruang tahta, yang menguasai Rasul Yohanes sampai dia bisa melihat tahta, sampai dia bisa melihat raja di atas segala raja. Dia bisa menikmati suasana di ruang tahta. Roh Kudus yang sama ada pada kita. Kalau kita baca di kitab Kisah Para Rasul, saudara nanti baca sendiri Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ada 120 orang murid dari Tuhan Yesus berkumpul di satu tempat karena itu perintah dari Tuhan Yesus. Jangan meninggalkan Yerusalem. Jadi mereka tetap ada di Yerusalem dan mereka bisa menempati satu tempat, satu rumah dan mereka ada di atasnya. Itu sebabnya disebut loteng Yerusalem. Jadi di ruang atas itu dalam Kisah Rasul pasal 2 tiba-tiba sesuatu terjadi. Saat mereka berdoa, tiba-tiba saja seperti ada tiupan angin. Lalu kemudian tampak seperti lidah-lidah. Ya, lidah-lidah seperti api itu turun ke atas mereka semua. Dan saudara harus ingat, yang berkumpul di situ 120 orang. Dan yang menerima baptisan Roh Kudus adalah 120 orang. Artinya semuanya terima baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus bukan hanya untuk beberapa orang, tetapi untuk semua orang. Semua orang yang bagaimana? Yang taat kepada Tuhan, yang taat kepada firman-Nya. Karena hanya 120 orang yang taat kepada perintah Tuhan. Tuhan Yesus berkata, tunggu. Dan Tuhan tidak beritahu kapan waktunya Roh Kudus akan dicurahkan. Tapi waktunya tidak lama. Ya. Tuhan meminta murid-muridnya tunggu. Jangan tinggalkan Yerusalem. Jadi mereka tiap hari berkumpul di loteng Yerusalem. Dan ketika berkumpul, mereka bukan bincang-bincang. Mereka bukannya buat seminar, tetapi mereka berdoa. Dan penantian di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dengar saudara, kalau saudara selama ini sudah memegang teguh firman, sudah bergantung kepada Tuhan, saudara menantikan untuk janji Tuhan digenapi, untuk firman Tuhan digenapi. Penantian kita tidak akan sia-sia. Karena penantian di dalam Tuhan selalu akan menghasilkan. 120 orang murid yang berkumpul di loteng Yerusalem menantikan janji Tuhan. Menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Dan tidak sia-sia. Pada hari Pentakosta, tiba-tiba turunlah Roh Kudus. Lalu mereka tiba-tiba berubah saudara. Kenapa? Karena ketika Roh Kudus dicurahkan, ada sukacita yang luar biasa, yang mengalahkan segala ketakutan, yang mengalahkan segala kekhawatiran. Tiba-tiba saja tekanan hidup yang menindih mereka hilang, lepas begitu saja. Itu sebabnya ketika ada 3.000 orang yang ada di luar loteng Yerusalem, ya ketika mereka bicara, ini orang mabuk oleh anggur. 120 orang ini mabuk oleh anggur. Petrus yang tadinya menyangkal Yesus. Dengan keberanian yang baru. Dengan hati yang baru. Dengan roh yang baru. Dengan roh yang berkobar. Keluar. Mereka turun dari loteng Yerusalem. Lalu keluar dari rumah itu dan berkata kepada 3.000 orang. Dan Petrus yang tadinya dari mulutnya menyangkal Yesus. Sekarang justru dia memberitakan Yesus. Dan dia memberitakan firman. Apa yang Petrus katakan?
kami tidak mabuk oleh anggur. Tetapi inilah penggenapan dari nubuatan kitab Yoel. Dengar saudara, kalau saudara punya firman, maka satu saat pasti akan ada penggenapannya. Karena semua firman harus digenapi. Itu prinsip firman. Firman tidak bisa hanya melayang-layang saja. Firman harus digenapi. Karena firman harus melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Jadi ketika firman sudah dilepaskan, artinya itu harus digenapi. Itu harus terjadi. Inilah yang Petrus katakan. Orang-orang ini, termasuk Petrus, tidak mabuk oleh anggur. Karena hari masih siang. Siapa yang mau mabuk siang-siang? Kalau orang minum anggur itu malam. Karena di Israel saat itu, kalau siang itu panas, kalau malam itu dingin. Jadi orang minum anggurnya malam. Kalau siang, buat apa udah kepanasan minum anggur? Nggak enak. Ya. Jadi kalau hari masih panas, tidak mungkin orang minum anggur. Itulah yang Petrus katakan. Nggak mungkin kami mabuk oleh anggur. Siang-siang begini, siapa yang mau? Tapi inilah yang terjadi. Ini adalah penggenapan apa yang dikatakan oleh Nabi Joel. Lalu Petrus berkata dalam ayat yang ke-17, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah ini yang dikatakan oleh Petrus. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Sejak Roh Kudus dicurahkan, mulai ada persamaan hak antara pria dan wanita. Karena Roh Kudus dicurahkan untuk anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Bukan hanya untuk anak laki-laki saja, tetapi juga anak-anak perempuan. Nah, kata anak-anak di sini bukan menunjuk kepada anak kecil, tetapi menunjuk kepada seorang anak. Bahasa Inggrisnya sons and daughter. Jadi ini bukan anak kecil, tapi anak. Berbahagialah saudara yang menjadi bapa rohani. Kalau engkau memiliki anak yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena seorang anak yang lahir dari kandungan seorang bapa rohani seharusnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Semua anak tidak terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan, Tuhan akan mencurahkan rohnya. Siapapun dirimu, kalau engkau seorang anak, Tuhan akan mencurahkan rohnya. Roh Kudus akan tercurah dalam hidupmu. Baik engkau laki-laki, baik engkau perempuan. Lalu perhatikan saudara. Tuhan berkata, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi Roh Kudus akan dicurahkan ke semua manusia. Lalu dikatakan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Kata maka artinya harus ada yang pertama dulu. Jadi kita tidak akan pernah bisa bernubuat kalau Roh Kudus tidak dicurahkan. Karena kata maka artinya itu hasil. Ketika Roh Kudus dicurahkan atas engkau yang berfungsi sebagai anak-anak rohani. Kenapa anak-anak rohani dulu yang dibangkitkan? Karena anak-anak rohani ini yang bisa mengubahkan kota-kota dan bangsa-bangsa. Karena orang yang tidak memiliki bapa rohani akan sulit menyelesaikan tugas dari Tuhan. Untuk memuridkan semua bangsa akan sulit sekali. Tetapi kalau semua orang benar
masuk di dalam pola pembapaan. Maka begitu saudara menjadi anak, baik laki-laki maupun perempuan, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Itu yang terjadi dalam kehidupan Petrus. Kalau saudara baca ya di Kisah Rasul selanjutnya yang pasal 6, itu ada Petrus minta tugas dia untuk memberikan sembako. Jadi ini tugas sosial kepada janda-janda. Ini digantikan. Dan mereka seluruh jemaat memilih dari antara mereka. Saya perkirakan mungkin waktu itu kalau kita lihat ada 3.000 orang yang pertama kali Petrus khotbah, lalu diserambi Salomo. Petrus berkhotbah lagi yang waktu orang lumpuh itu disembuhkan, itu ada 5.000, artinya itu sudah 8.000. Lalu setiap hari ditambahkan dengan orang-orang yang diselamatkan, saya perkirakan mungkin ada 10 ribuan jemaatnya. Dari 10.000 orang ini, pilih 7 orang. 7 orang dengan ciri-ciri. Yang pertama adalah yang penuh roh. Semua anak-anak dari para rasul, anak-anak rohani mereka, penuh roh. Itu sebabnya cari 7 orang hanya untuk urusan sosial, urusan diakonia, langsung dapat. Tidak perlu banyak macam-macam. Mereka langsung keluar namanya 7 orang itu. Penuh roh, penuh hikmat, dan memiliki nama baik. Seharusnya ketika kita memilih pengerja, harusnya yang paling utama bukan masalah skill. Bukan masalah dia ahli atau tidak. Tetapi harus penuh roh. Ini harus jadi dasar kita. Karena Roh Kudus dicurahkan. Ini menjadi dasar para rasul memulai pelayanannya. Sebelum Roh Kudus dicurahkan, mereka tetap menanti di loteng Yerusalem. Jadi Roh Kudus yang tadinya ada di ruang tahta, turun ke loteng Yerusalem di ruang atas. Dan sekarang ini Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Jadi turun kembali ke tempat dimanapun kita berada. Ke rumah-rumah, ke kantor-kantor, ke institusi-institusi, ke jalan-jalan. Oh, Roh Kudus akan dicurahkan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Dan ini adalah bagian akhir dari hari-hari terakhir itu. Itu sebabnya ini adalah waktu di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya berkali-kali lipat. Ini waktu di mana orang dengan mudah saja terima baptisan Roh Kudus. Dan ketika menerima baptisan Roh Kudus, maka mulai terjadi. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Lalu teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Punya visi. Anak-anak muda punya visi. Lalu, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi, dari anak-anak rohani itu, baik yang muda ataupun yang tua, itu sama. Mendapat penglihatan, mendapat mimpi. Artinya apa? Bicara tentang anak-anak rohani, ini bukan bicara soal usia. Bisa saja usia secara lahiriah, sang bapak itu lebih muda daripada anak rohaninya. Bisa seperti itu. Tapi sang bapak pasti sudah mengalami bentukan dari Tuhan. Tuhan bentuk sedemikian rupa. Sehingga dia dibangkitkan menjadi bapa. Itu sebabnya sekali lagi saya sangat menekankan ini kepada saudara sekalian. Kalau engkau belum memiliki bapa rohani, tanya Tuhan. Ikuti tuntunan roh.
siapa yang menjadi bapa rohanimu. Dan kalau engkau sudah dituntun kepada seseorang yang akan menjadi bapa rohanimu, perhatikan hidupnya. Perhatikan cara bapamu itu hidup. Seorang bapa rohani harus berani berkata seperti Paulus berkata, ikutilah teladanku. Artinya kehidupannya menjadi contoh. Dalam setiap aspek kehidupannya menjadi contoh. Bukan hanya bisa mengajar saja, tetapi menjadi pola, menjadi contoh. Pola itu bukan hanya sekedar bisa mengajar, tetapi juga harus menjadi contoh. Kehidupannya menjadi contoh. Dalam setiap aspek kehidupannya menjadi contoh. Perhatikan baik-baik. Karena ini yang menentukan masa depanmu. Dan ketika engkau memilih seorang bapa rohani, pastikan ini diinisiasi oleh Roh Kudus. Sehingga engkau tidak lari-larian. Ketika terjadi sesuatu, engkau langsung lari. Kenapa langsung lari? Karena tengah-tengahnya bukan Roh Kudus. Berapa banyak anak rohani mau menjadi seorang anak karena iming-iming berkat. Karena iming-iming kekayaan secara materi. Tapi seorang bapa rohani akan mewariskan bukan hanya kekayaan materi. Tapi semua kekayaan. Pengetahuannya, perkataannya, imannya, hikmatnya, kasihnya. Semuanya akan diwariskan kepada anak-anaknya. Itu sebabnya. Ini waktunya. Saya melihat, saya bisa merasakan ada urgensi, ada sesuatu yang mendesak untuk kita segera masuk di dalam pola ini. Karena Tuhan mau membuat gereja masa depan. Gereja yang benar-benar mengikuti blueprint sorga. Gereja yang ketika memuji dan menyembah, itu sama seperti ada di ruang tahta. Itu sebabnya saudara, ketika ini terjadi, ayat 18 dikatakan juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi orang yang bertugas untuk melayani Tuhan tidak lagi hanya laki-laki saja. Perempuan juga ada mulai persamaan hak. Persamaan hak mulai ada. Terjadi sejak Roh Kudus dicurahkan. Jadi tidak ada alasan lagi saudara berpikir, saya kan bukan pria. Tidak, wanita pun dibangkitkan. Pria dan wanita sekarang sama, dibangkitkan. Menjadi orang-orang yang bisa mewujudkan isi hati Tuhan. Dan khusus hamba-hamba Tuhan, laki-laki dan perempuan. Tuhan mencurahkan rohnya pada hari-hari itu. Jadi saya merasakan untuk orang yang mau mengambil bagian dalam tugas pelayanan. Saya berkata tugas pelayanan bukan berarti tugasnya di dalam gereja. Tugas pelayanan artinya kita mau mewujudkan isi hati Tuhan. Jadi tugas kita mungkin tidak tertulis di dalam kertas. Tapi tertulis di catatan sorga, di agenda sorga. Ketika kita mau mengambil tugas pelayanan untuk mewujudkan isi hati Tuhan, maka ada hal yang spesial. Tuhan mencurahkan rohnya lebih lagi. Karena perhatikan saudara, Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya ke atas semua manusia. Tapi untuk hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku. Jadi sekali lagi Tuhan berkata, aku akan mencurahkan rohku. Artinya ada sesuatu yang spesial untuk orang-orang yang mau mewujudkan isi hati Tuhan. Yang mau mengambil bagian dalam tugas pelayanan. Lalu ayat 19. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Ini sama seperti ketika Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa. Datanglah
kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi sama seperti, karena kalau kata langit bahasa Inggrisnya itu heaven. Sorga sama heaven juga. Sebagaimana terjadi di sorga, demikianlah terjadi di bumi. Dan ketika mujizat itu terjadi di bumi, artinya ini mujizat terjadinya di mana? Di orang-orang yang terima Roh Kudus, yang terima baptisan Roh Kudus. Itu akan menjadi tanda. Itu sebabnya engkau akan menjadi tanda dan alamat. Ketika orang mencari sesuatu yang ilahi, saudara adalah alamatnya. Ketika orang-orang mau sesuatu yang berasal dari sorga, saudara memiliki alamatnya. Dan alamatnya adalah dalam hidupmu. Engkau menjadi tanda dan alamat. Engkau menjadi tanda bagi orang-orang. Engkau menjadi contoh. Kalau jadi tanda artinya kelihatan, saudara. Jadi ini waktunya orang-orang benar dimunculkan untuk menjadi tanda dan alamat. Dan saudara perlu di-establishkan. Kita semua orang benar perlu di-establishkan oleh Tuhan. Sehingga menjadi tanda dan alamat. Inilah waktunya. Ketika Tuhan mencurahkan rohnya, maka mujizat-mujizat itu mulai terjadi. Mujizat-mujizat yang ilahi itu mulai terjadi. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Haleluya. Bisakah kita merasakan bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita orang-orang benarnya. Waktunya sudah tiba. Tuhan mau mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Tuhan tidak menahan-nahan lagi. Tuhan akan menyatakan kasih sayangnya kepada kita. Kita mulai dimunculkan. Oh haleluya. Bukan karena kuat kita. Bukan karena gagah kita. Tetapi karena rohnya yang ada di dalam kita. Yang menjadikan kita tanda dan alamat. Dan di dalam hidup kita. Kita menjadi tanda juga. Menjadi contoh juga. Bagaimana orang-orang benar itu yang dimunculkan ini. Untuk memuji dan menyembah Tuhan di ruang tahta. Lalu kita melihat. Dari kitab Wahyu. Ayat yang ke-8. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Inilah suasana yang akan kita temui ketika pujian dan penyembahan kita menembus ruang tahta. Kekudusan dan kemuliaan Tuhan melingkupi hidup kita. Kekudusan dan kemuliaan Tuhan melingkupi hidup kita. Kalau kita melihat, ya, itu yang bersayap 6, itu adalah malaikat, para serafim. Ya. Malaikat memuji dan menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah di ruang tahta, bukan hanya kita manusia yang menyembah Tuhan saja. Tetapi malaikat pun akan ikut menyembah Tuhan. Dia Allah kita, kekudusannya, kemuliaannya akan melingkupi hidup kita. 1 Raja-Raja pasal 8. Haleluya. Ini peristiwanya mirip dengan yang di sorga. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 10. Ayat 10. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan
memenuhi rumah Tuhan. Ketika imam-imam itu keluar dari tempat kudus, para imam menguduskan diri. Kekudusan melingkupi. Lalu ketika mereka mau menyelenggarakan kebaktian, kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Sehingga mereka yang mau menyelenggarakan kebaktian, mereka tidak tahan. Kenapa? Tidak ada satu orang pun yang tahan berdiri. Semuanya sujud menyembah Tuhan. Mereka tidak tahan. Ada kekudusan yang melingkupi. Ada kemuliaan Tuhan yang melingkupi. Saudara dengar ini. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan pujian penyembahan kita menyentuh ruang tahta. Menembus ruang tahta. Maka segala bentuk rutinitas akan dihancurkan. Kebaktian yang seharusnya diselenggarakan secara rutinitas untuk pentabisan bait suci, untuk pentabisan bait Allah, tidak bisa diadakan lagi. Kenapa tidak bisa? Karena itu buatan manusia. Kali ini Tuhan sendiri yang take over. Karena untuk pentabisan bait suci, kemuliaan Tuhan harus memenuhi rumah itu. Itu baru benar-benar bait suci. Kalau kita secara liturgi, rutin setelah pentabisan, lalu kita menyelenggarakan kebaktian yang sama seperti itu lagi. Artinya itu rutinitas. Kita sudah tahu, kalau kita datang, jam segini ini waktunya pujian. Jam segini ini waktunya penyembahan, waktunya firman, waktunya kolektor. Oh, saya tahu. Saya harus datang jam berapa. Itu sebabnya. Kenapa jemaat suka telat datang ibadah. Dan sebagai orang-orang benar, jangan pernah terlambat. Budaya terlambat harus dihancurkan. Datang tepat waktu. Karena kalau saudara berada di gereja masa depan, maka kemuliaan Tuhan ada di tempat itu sejak dari awal. Sebelum ibadah dimulai, kemuliaan Tuhan sudah ada di tempat itu. Saudara mau datang terlambat dan Tuhan menantikan saudara. Tidak bisa seperti itu. Tuhan sudah hadir. Dan ketika ibadah baru mau dimulai, kemuliaan Tuhan sudah memenuhi rumah itu. Sampai semua imam, ini lebih dari satu imam, semua imam yang mau mentabiskan bait suci tidak bisa. Liturginya yang rutin itu tidak bisa diadakan lagi. Oh, Tuhan menghancurkan semua buatan manusia. Biar sekarang blueprint dari sorga itu yang terjadi atas gereja-gereja di dunia ini. Haleluya. Yang buatan manusia harus dihancurkan. Biar gereja-gereja mengambil blueprint dari sorga. Masuk di dalam gerejanya. Imam-imam tidak bisa menyelenggarakan kebaktian seperti biasanya. Ketika mereka mentabiskan. Tidak bisa. Karena Tuhan bekerja. Dan saudara harus tahu. Kenapa Tuhan bisa bekerja ketika imam-imam ini mau mentabiskan bait suci. Ini perjanjian antara Tuhan dengan Salomo. Lihat pasal yang ke-6. Selama pemberitaan firman ini, izinkan Tuhan menjamah engkau, biar suasana sorga ini melingkupi saudara juga. Di tempat ini, kami merasakan suasana sorga sedang turun atas kami. Dan kami mau saudara sekalian yang mendengarkan tayangan ini, baik live streaming maupun di channel YouTube. Saudara yang mendengarkan, saudara juga bisa merasakan suasana sorga turun dalam kehidupanmu. Haleluya. 1 Raja pasal 6 ayat yang ke-11. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, yaitu bait Allah.
jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Jadi Tuhan memberikan perjanjiannya kepada Salomo yang pernah dia katakan kepada Daud. Siapa Daud? Bapaknya Salomo. Saudara tahu kenapa saudara perlu bapak rohani? Karena janji Tuhan yang pernah diberikan kepada bapakmu akan diturunkan kepadamu. Diwariskan kepadamu. Dan Salomo menerima penggenapannya. Tuhan tidak meninggalkan. Dan ini diwujud nyatakan ketika baru saja bait suci mau ditabiskan. Ada intervensi ilahi. Oh, saya percaya di dalam setiap apapun yang saudara lakukan. Ketika engkau tetap memegang ketetapan-ketetapan Tuhan. Berjalan di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Tidak menyimpang seperti Bapa rohanimu. Engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Maka Tuhan akan diam. Tidak meninggalkan engkau. Salomo bisa melihat penggenapannya, bisa merasakan penggenapannya, bisa menikmati penggenapannya. Terjadi penggenapan ketika bait suci mau ditabiskan. Yang ilahi turun dari sorga. Memenuhi bait suci itu. Rindukah kita ketika kita beribadah, kemuliaan Tuhan dicurahkan atas hidup kita. Kekudusannya melingkupi kita. Itu sebabnya kita tidak bisa bermain-main. Kita tidak bisa menyimpan dosa. Karena kekudusan bertentangan dengan dosa. Kekudusan melingkupi. Kemuliaan Tuhan melingkupi. Rindukah kita mengalami hal-hal seperti ini? Ketika baru saja kita memanggil nama Tuhan. Kekudusan dan kemuliaannya sudah memenuhi tempat kita beribadah. Kalau engkau sedang melakukan ibadah secara pribadi. Engkau berdoa secara pribadi. Rindukah engkau ketika engkau memanggil Tuhan. Tuhan, Bapa di surga. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidupmu. Salomo bisa melihat, merasakan dan menikmati. Selama dia tetap mengikuti langkah-langkahnya Daud. Dia mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Dia bisa menikmati janji Tuhan. Bahkan apa yang bukan merupakan perjanjian ditambahkan Tuhan dalam hidup Salomo. Secara pribadi, Salomo minta hikmat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, karena engkau tidak minta kekayaan dan umur panjang. Bukankah ini yang kebanyakan manusia inginkan? Kekayaan dan umur panjang. Salomo minta hikmat. Tuhan memberikan kekayaan dan umur panjang kepada Salomo. Kalau Salomo tetap memegang firman Tuhan dan dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi kita tahu Salomo menyimpang. Itu sebabnya bait Allah yang ketika diawali dengan kemuliaan Tuhan sekarang sudah dihancurkan. Itu sebabnya di zaman Nehemia ini mau dibangun kembali. Tetapi mengalami banyak masalah. Ini waktunya. Tuhan intervensi dalam setiap pujian dan penyembahan kita. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kekudusan dan kemuliaannya melingkupi kita. Haleluya.
Ayat 9 dan ayat 10 dari Wahyu pasal 4. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Keberadaan dan kebanggaan kita tidak ada artinya di ruang tahta. Keberadaan dan kebanggaan kita tidak ada artinya di ruang tahta. Perhatikan saudara, ada 24 tua-tua yang ikut duduk di tahta. Jadi selain raja di atas segala raja, ada yang duduk di tahta 24 tua-tua. Tua-tua menggambarkan ini orang benar. Karena sudah ada di sorga, saudara. Ya, orang benar yang jadi bisa duduk di tahta juga. Karena Yesus berkata bahwa kita akan duduk setahta dengan Yesus. Ini adalah orang benar. Orang benar yang duduk di tahta keluar, bangun dari tahtanya. Itu keberadaannya, itu posisinya. Keluar, saudara. Tidak ada artinya lagi. Keberadaan kita, posisi kita di hadapan raja di atas segala raja tidak ada artinya. Keluar. Dan sama seperti para imam tidak bisa menyelenggarakan kebaktian. Karena mereka tidak tahan untuk berdiri. Mereka harus sujud menyembah. Demikianlah yang terjadi pada tua-tua ini. Mereka tidak berdiri, mereka sujud menyembah kepada raja di atas segala raja. Keberadaan kita tidak ada artinya. Posisi kita tidak ada artinya. Lalu perhatikan, mereka punya mahkota, mahkotanya pun dilempar. Mahkota bicara tentang kebanggaan. Kebanggaan kita juga tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Di ruang tahta, kebanggaan kita tidak ada artinya. Kita kaya atau miskin itu bukan jadi ukuran. Di ruang tahta, hanya satu yang terlihat. Yaitu raja di atas segala raja. Yang lain tidak terlihat, yang lain sujud menyembah. Ketika orang sujud menyembah, kita tidak tahu ini siapa. Tapi yang disembah akan terlihat. Saya percaya untuk orang-orang benarnya yang dimunculkan Tuhan. Engkau sendiri tidak begitu terlihat. Tetapi ketika orang melihat dirimu, mereka melihat raja di atas segala raja. Mereka melihat Bapa di sorga ini ada. Karena kemuliaan dan kekudusannya melingkupi kita. Ketika kita berkata-kata, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kekudusan dan kemuliaannya melingkupi kita. Haleluya. Segala hal yang diinginkan oleh dunia ini tidak ada artinya. Karena Tuhan sendiri yang layak disembah. Kalau kita dihormati oleh orang-orang, itu karena Tuhan yang memberikan kemuliaannya kepada kita. Bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, tapi karena roh Tuhan yang ada pada kita. Ayat 11, ya Tuhan dan Allah kami. Ini yang dikatakan oleh para tua-tua itu. Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendakmu, semuanya itu ada dan diciptakan. Di ruang tahta, ketika kita memuji dan menyembah di ruang tahta, maka kedaulatan Tuhan akan dinyatakan. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa memuji dan menyembah di ruang tahta. Roh Kudus yang ada di ruang tahta, yang telah dicurahkan ke ruang atas di loteng Yerusalem, sekarang dicurahkan juga kepada kita sekalian. Roh Kudus yang ada di dalam kita memungkinkan kita untuk bisa menikmati pujian dan penyembahan di ruang tahta. Sehingga ketika kita memuji di dunia ini, sang pemilik tahta turun. Saudara
tentu tahu kenapa Presiden Amerika kalau naik pesawat, nama pesawat itu Air Force One. Karena ada presiden di situ. Ketika Air Force One ini rusak dan presiden ganti pesawat, maka pesawat yang baru dimasuki oleh presiden itu menjadi Air Force One yang baru. Ketika raja di atas segala raja, sang pemilik tahta, turun atas pujian dan penyembahan kita, maka itu sama suasananya seperti kita sedang berada di ruang tahta. Itu sebabnya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, fokus kita hanya kepada raja di atas segala raja, kepada Tuhan. Kita tidak pusingkan lagi. Ini kalau saya begini rasanya seperti apa ya? Kalau kita begini, aduh seperti apa ya? Saya lagi tampil ini, saya mau terlihat bagus. Ketika memuji Tuhan, saya mau terlihat bagus. Itu semua tidak ada artinya. Karena segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ketika engkau bisa masuk dalam suasana seperti ini, maka kedaulatan Tuhan akan dinyatakan. Karena segala sesuatu harus terjadi di dalam hidupmu. Harus terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia Allah kita yang luar biasa. Dan saya percaya Roh Kudusnya dicurahkan atas hidup kita. Dan ketika Roh Kudusnya dicurahkan atas hidup kita, kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan kita bisa masuk di dalam ruang tahta. Kita bisa merasakan kekudusan dan kemuliaan Tuhan melingkupi kita. Haleluya. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat ini biar Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hidupmu. Ketika engkau memuji dan menyembah, biar Tuhan sendiri yang intervensi, menyatakan kedaulatannya atas hidupmu. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan juga atas hidupmu, kekudusan Tuhan dinyatakan juga atas hidupmu. Terjadilah, dan bersiaplah saudara-saudara orang-orang benarnya Tuhan. Karena engkau ada di dunia ini untuk merepresentasikan Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan, terjadilah di bumi seperti di sorga. Di dalam nama Yesus. Amin. 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 Walaupun tetap ada di suasana seperti ini saudara. Saya ingin memberikan pengumuman. Saya merasa terdorong supaya saudara mengetahui ini. Saudara bisa berikan kesaksian di hotline chat kami. 0821 1367 6675. Saudara bisa berlangganan crossover day juga. Ini adalah pesan Tuhan yang ditulis akan dikirimkan kepada saudara setiap hari Senin sampai Jumat. Caranya saudara WhatsApp saja ke nomor 0821 1367 6675 hotline chat kami dengan format nama, usia, kota, lalu tulis saya ingin berlangganan crossover day. Terima kasih. CGF diadakan setiap hari Sabtu. Setiap jam 10 pagi. Jadi kalau saudara mau ikut live streamingnya, saudara bisa ke Instagram JGF Indonesia. Saya berharap Tuhan bekerja untuk satu saat kita akan dipertemukan. Dan kita masuk di dalam gereja masa depan. Di mana Tuhan sendiri yang dimuliakan. God bless you.